Cipgal Podcast bersama saya Kang Hendro, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Beliau adalah Bu Ine Gandiani. Ine, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrolin menu klasik Bu. Ya, Nah, kira-kira apa itu Bu menu klasik? edukasi ya. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaannya Kang Hendro, menu kasih itu menu kasih lansia. Jadi menu kasih lansia. Menu kasih lansia itu apa gitu kan ya? Orang-orang bertanya menu kasih lansia itu apa? Menu kasih lansia itu kegiatan yang sudah kita lakukan sejak Agustus tahun 2017. 2017. Iya. Lumayan Bu, ada 5 tahun. Alhamdulillah. Kegiatan menu kasih lansia, kenapa kita kasih nama menu kasih lansia? Karena pada saat itu Agustus 2017 itu kita bekerja sama dengan teman-teman di relawan. Relawan itu ada di setiap RW sekecamatan Cibenying Kaler, setiap kelurahan itu. Dalam 4 kelurahan itu ada RW dan di sana ada relawan semua. Di setiap RW ada satu relawan. Awal mulanya idenya bisa muncul menu kasih ini tuh gimana sih? Nah, menu kasih ini kan masih makan lansia ya. Kita rencananya awalnya menu kasih lansia ini kita kasih makan lansia itu setiap hari 1 kali minimal. Iya. Kenapa kita perlu memberikan mereka menu makanan setiap hari? Iya, betul teman. Karena sebetulnya begini, program pemerintah itu sudah ada, yaitu dalam rangka membantu warga miskin dengan bantuan pemerintah, BLT dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya saat itu banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Betul. Nah, karena belum dapat bantuan ini, kami memperhatikan dengan teman-teman relawan, kayaknya apa yang harus kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi saat itu saya ajak teman-teman, kemudian ada gimana kalau kita bantu mereka, coba tolong didata di setiap RW ada berapa orang warga miskin di sana. Nah, iya, ternyata betul. Tapi kalau misalnya warga miskin semua terlalu kompleks. Terlalu kompleks dan terlalu banyak. Jadi kita batasi saat itu yang lansia saja. Lansia yang mana yang perlu kita bantu dengan menu kasih ini, yaitu lansia yang memang hidupnya sendiri. Kebetulan tidak ada keluarga, atau ada dalam lingkungan keluarga tapi yang keluarganya rentan miskin. Miskin lah, yang dikatakan miskin, sehingga yaudah kita upayakan lansianya saja yang rentan penyakit kita bantu dengan menu yang sehat. Nah, kebetulan saya menggandeng teman-teman mau mendukung kah gitu, mereka bilang ayo kita dukung saja apa yang mereka bisa bantu. Yang bisa bantu dana ya bantu dana, yang bisa bantu makanan jadi alhamdulillah. Tapi program kami adalah memberi makanan yang sehat berupa ikan, sayur, ikan, daging, ayam, sayur dan buah. Itu visi misi awalnya Bu. Iya, ya, betul. Membantu lansia terutama yang keluarganya rentan Bu ya. Iya, sebetulnya kita tujuannya bukan hanya memberikan makanan sehat saja, tapi tujuannya kita datangkan relawan-relawan ke rumah mereka masing-masing untuk silaturahmi juga, sambil nengok ada yang sakit, ada yang perlu bantuan. Makanan masuk kepedulian juga, iya. Apa yang bisa kita lakukan kan kami niatkan semuanya untuk ayo kita sama-sama ibadah, sama-sama kita bantu yang memang membutuhkan. Nah, kita masing-masing dari setiap RW ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, bahkan di RW 13 itu
Cigadung itu waktu itu ada sampai 15 orang. 15 Oh, kelurahan begitu. keluar, itu dalam satu RW ya, dalam satu RW. RW. Itu RW 13 tuh, Kelurahan Cigadung. Sekarang tapi 9. Sekarang 9 orang. Itu jadi tujuan kita selain ngasih menu yang sehat, juga nengok kadang-kadang mereka tuh hidup sendiri. Nah, sendiri. Jadi ketika kita hidup sendiri, daripada kita cari hiburan yang enggak, kita hiburan. Perbanyak silaturahmi. Kita cari kebahagiaan, kita bantu orang lain. Nah, bicara menu kasih ya, teman-teman semua, ini kan satu kecamatan ya Bu ya. Iya. Tentu ada 4 kelurahan, terutama di Cibenying Kaler. Nah, bagaimana kriteria dari lansia yang mendapatkan menu kasih itu sendiri, Bu? Bisa di-share mungkin ke teman-teman semua yang nonton. Ya, jadi pada saat itu tahun Agustus 2017 itu kita membantu lansia-lansia yang miskin. Selain miskin, ada juga yang hidupnya sendiri tanpa keluarga. Ada lansia yang sakit. Sakit juga. Betul. Jadi ada lansia yang memang walaupun hidup dalam keluarga bersama, tapi kondisinya keluarganya kurang memperhatikan. Nah, itu. Masuk gitu ya. Iya, betul. Terus mereka di bawah garis kemiskinan. Gitu. Jadi mereka tuh memang butuh makanan yang sehat, makanan yang bergizi, dan yang bervariatif. Nah, untuk menu kasih ini kan tadi sempat Ibu bahas juga ya, di-share ke teman-teman kalau satu menu minimal 1 kali per hari satu makan. Nah, sebenarnya bagaimana jumlah makanan itu, apakah tergantung donatur atau relawan, atau adakah minimalnya jumlah makanan yang dibagikan kepada lansia-lansia yang membutuhkan begitu? Bagaimana? Memang ini kita kerjasama antara relawan dan donatur. Iya. Jadi kami saat itu minta bantuan relawan untuk mendata di masing-masing RW ada berapa orang lansia yang memang perlu kita bantu. Nah, waktu itu lansianya kurang lebih 98 atau 100 orang pertama awalnya. Pada tahap awal hampir 100 orang ya. 100 orang. Semua lumayan banyak. Iya, kami tawarkan kepada donatur silahkan mau mengirim menunya yang sudah siap. Ya, berarti tinggal distribusi. Artinya kita tinggal distribusikan, nanti relawan-relawan antarkan ke rumah masing-masing lansia gitu. Atau ada yang mau titipkan uang, ada donatur yang waktu itu dari luar Jawa gitu, dia kirim setiap bulan ya. Kita baru bantu relawan, bantu masak dan distribusikan gitu. Oh, seperti itu. Berarti menu kasih ini keterlibatan kerjasama dari banyak pihak ya, dari relawan, dari donatur juga. Nah Bu, sampai sejauh ini bagaimana keterlibatan dari pemerintah, termasuk dari kelurahan? Apakah ada terlibat Bu di dalam kegiatan menu kasih yang Ibu prakarsai ini? Alhamdulillah. Sampai saat ini ketika kami sudah tersedia menu kasih, dari masing-masing kelurahan membantu untuk distribusi. Jadi dari tempat, dari dapur atau dari donatur yang memfasilitasi menu ini dibawalah ke kelurahan masing-masing. Dibawa kelurahan masing-masing, kemudian dari kelurahan dibagi-bagi dan diambil atau dijemput oleh relawan-relawan ke kelurahan atau diantarkan ke masing-masing RW. Nanti relawan-relawan yang mengantarkan dari RW ke masing-masing
rumah Berarti dari RW. kerjasama di sini relawan membantu bagi-bagikan ke masing-masing rumah juga dari kelurahan yang ikut mengkoordinasikan dalam pembagian menu kasih itu sendiri. Iya, Nah Bu, betul. bicara ada donatur ya Bu ya. Mhm. Nah sebetulnya dari mana sumber dana menu kasih ini Bu setelah berjalan hampir 5 tahun? Mungkin bisa di-share ke teman-teman semua. Iya. Alhamdulillah pada awal-awal tahun itu tahun 2017, 18, 19 menu kasih itu bahkan hampir setiap hari kita Hampir ada setiap bantuan hari. ya. Tidak sama sekali 1 rupiah pun menggunakan anggaran pemerintah. Tidak ada uang anggaran pemerintah. Jadi itu semua 100% dari donatur. Oh, donatur. Ya. Kadang-kadang relawan-relawan sendiri juga punya rezeki sedikit bantu dalam bentuk apapun. Nah, gitu. Kemudian memang kita terkendala ketika pandemi. Nah, waktu pandemi kemarin kira-kira bisa di-share gitu kan, kan banyak yang berubah. Nah, seperti apa Bu dinamikanya di lokasi ini gitu? Nah inilah, ini masalah sedunia mungkin kan ya. Ini masalah bukan masalah kecamatan saja atau kelurahan, tapi ketika pandemi ini berbagai keterbatasan yang kita alami, berbagai aturan, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan. Oh, sempat vakum berarti ya Bu ya, waktu masa pandemi. Iya betul. Jadi sempat vakum untuk menu, untuk makanan ya. Makanan. Iya. Jadi saat itu memang kita vakum, kita hentikan sementara, tidak menerima bantuan, tidak menerima bantuan dan tidak menyalurkan bantuan. Nah, sebetulnya kan menu kasih ini memang secara tidak langsung relawan itu, kami itu bukan membantu saja lansia-lansia terlantar itu, tapi membantu juga donatur untuk menyalurkan infak sedekahnya, gitu. Termasuk banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program edukasi ini Bu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kurang lebih hampir, tapi kita tidak vakum semua ya. Ketika ada yang menitipkan barang berupa apa namanya beras atau apapun juga kita salurkan, kita bantu juga gitu, dengan segala keterbatasan gitu. Tapi untuk menu memang saat itu kami stop dulu. Nah, berarti di menu kasih ini ya Bu ya, tidak hanya menyalurkan donasi dari donatur kemudian sampai kepada tujuan. Nah, dalam proses distribusi ini Bu, seperti apa Bu pola keterlibatan relawan dengan Ibu di menu kasih dalam pendistribusian, dalam menjemput dari donatur sampai akhirnya terdistribusi sampai ke tingkat yang membutuhkan tersebut. Jadi kan biasanya donatur itu titipannya itu amanatnya itu berupa uang atau berupa makanan yang sudah jadi, atau berupa bahan masakan ya, makanan gitu ya. Kami selaku pengurus menu kasih ya, kita sih hanya menyalurkan. Kita lihat kondisi keuangan saat itu ada berapa, langsung kita kita wujudkan lah keinginannya donatur. Kita masak, kita bantu masak, kemudian ada petugas masak. Berarti sampai di menu kasih ini ada dapurnya Bu ya? Ada dapur. Jadi ada yang tukang masaknya, ada yang tukang belanjanya, ada yang tukang mempackingnya. Nah, sampai saat distribusinya itu kita dibantu oleh kelurahan-kelurahan yang tadi yang saya ceritakan. Kelurahan-kelurahan tadi bantu untuk masing-masing kirim ke kelurahan-kelurahan, nanti dari kelurahan dibantu masing-masing ke RW. Nah, untuk di Cibenying Kaler ini kan ada 4 kelurahan ya. Itu apakah ada rolling, misalnya jadwal minggu ini giat di mana atau seperti apa? Betul. Jadi kita kelurahan membantu karena ada 4 kelurahan, jadi digilir. Rolling. Rolling.
Jadi minggu ini apa namanya, minggu ini Kelurahan Ciorgelis, kemudian Sukaluyu bergantian ya, bergantian. Memang tadi yang saya lanjutkan cerita yang tadi ya, Iya. yang mengenai yang pandemi itu. Ketika pandemi itu terhenti, yang kita terhenti, tapi kalau ada donatur motifit berupa barang apa namanya, sembako, kami bantu juga. Nah, ya. Nah, alhamdulillah sudah berapa lama lagi itu kita tidak terlalu lama lah, terhentinya kurang lebih berapa bulan ya, 6 bulan. Nah, ini timbul kendala. Nah, Ya, kira-kira bisa kendala di-share ke sedunia teman-teman juga. semua gitu. Kendala sedunia. Ketika selesai pandemi, kita melanjutkan lagi menukasi, donaturnya berkurang. Terdampak pandemi, beberapa Nah, itu. donatur akhirnya berkurang. Nah, terdampak. Donatur banyak yang terdampak, akhirnya tidak bisa membantu. Nah, untuk saat ini sampai dengan hari ini memang yang pasti hanya 1 minggu hanya 1 kali. 1 minggu 1 kali. Nah, tapi tergantung kalau memang ada yang titipkan, kayak hari ini ada menu kasih. Besok hari Kamis ada, hari Jumat juga ada menu gitu. Jadi kami siap membantu menyalurkan setiap saat. Gitu. Ketika donatur membutuhkan, insya Allah. Ini keterlibatan relawan ini sungguh antusias ya, banyak sekali. Tapi ada yang menarik perhatian buat saya pribadi gitu, Bu. Sebetulnya apa yang mendorong relawan ini untuk ikut terlibat, untuk membantu, menyukseskan, bahkan sudah sampai 5 tahun itu termasuk dorongan yang luar biasa. Bisa sharing ke teman-teman podcast Cipkal ini, Bu? Ya. Kang Hendro, saya ini adalah salah satu orang yang sangat bersyukur sama Allah. Yang saya syukuri ketika saya dipertemukan dengan teman-teman yang ikhlas untuk membantu orang lain tanpa pamrih sama sekali. Jadi ketika hujan, ketika panas, ketika harus jalan kaki dari rumah sampai harus ngambil menu, katakan begitu, ke kelurahan jauh, tapi ikhlas, semua bahagia. Itu semua kita dapatkan ketika kita kami tanamkan adalah niatkan segala sesuatu untuk ibadah dan untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita membantu mereka semua, ketika mereka yang dibantu itu tersenyum, memeluk, doa-doa juga kita dapat dari mereka. Dari lansia juga kita dapat doa. Itulah yang membuat hati kita tidak ada yang bosan untuk mengantarkan ini. Alhamdulillah. Ketika hampir tiap hari pun juga menu kasih itu ada, teman-teman semua relawan itu tetap semangat mengirimkan menu-menu itu untuk ke lansia. Kadang-kadang kan lansia itu tidak butuh makanan saja. Ada yang butuh, memang ada tamu datang, ada yang menjenguk ketika sakit, dia berkeluh kesah. Nah, itulah yang membuat teman-teman juga tetap semangat untuk membantu mereka. Jadi luar biasa, teman-teman. Ternyata menu kasih ini bukan hanya sekedar menyalurkan donasi, mengolah dan memberikan kepada yang membutuhkan. Lebih jauh dari itu, termasuk menumbuhkan jiwa empati dan rasa peduli dalam hati kita untuk senantiasa peduli terhadap sesama kita, sama manusia dalam bermuamalah. Bahkan tadi dari Bu ini sampaikan, tidak hanya menyalurkan makanan tapi ikut menengok orang tua, lansia, karena memang begitu ya Bu ya, ketika masuk lansia kebutuhan itu tidak sebatas mungkin kebutuhan sehari-hari, tapi bagaimana perhatian dan kemudian ngobrol gitu ya Bu. Ya, itu kan kebutuhan manusia, sebagai manusia ya, itu ingin diperhatikan, ingin ada yang menyapa dan sebagainya. Yang membantu kita menyalurkan kelebihan rezeki kita, juga menyambung kekeluargaan, silaturahmi dan rasa persaudaraan di antara kita, rukun bertetangga, rukun warga, kemudian di tingkat kelurahan, bahkan sebutnya sampai kecamatan.
Nah, ini juga buat teman-teman semua yang memiliki keinginan untuk berdonasi, ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita atau orang tua kita yang memang membutuhkan, yang memang rentan atau memang butuh kasih sayang. Nah, kita di Cibenying Kaler sudah ada namanya program Menu Kasih. Menu Kasih ini program yang membantu menjembatani dari mulai donatur, bagaimana memberi donasi, Menu Kasih berada di tengah-tengahnya, kemudian membantu menyalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu mungkin dari Bu Ine sendiri dan juga teman-teman, nah bisa mungkin di-share ke teman-teman seperti apa kalau yang mau berdonasi di Menu Kasih. Ini apa yang memiliki bantuan atau yang memiliki kelebihan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, silahkan mungkin disampaikan ke teman-teman podcast Cipkal. Ya, baik. Untuk sampai dengan hari ini donasi Menu Kasih ini kita peruntukkan untuk 120 orang. Sekarang ada 120 orang. Teman-teman tidak perlu khawatir. Memang kalau 120 orang satu hari katakan 15.000, lumayan lah, 1.800.000 ya. Tapi kalau kita punya niat baik, komunikasikan berapapun jumlahnya, berapapun bentuknya, insya Allah siap kami membantu. Karena kebahagiaan kita ketika kita memberikan bantuan kepada warga miskin dan mereka menerimanya dengan bahagia. Teman-teman Cipkal Podcast, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin minta kata-kata mutiara penyemangat lah untuk kita semua. Kira-kira apa quotes yang bisa kita share? Silahkan ke teman-teman. Ketika kita bisa membantu orang lain adalah itu suatu vitamin, itu adalah obat untuk yang sedang sakit, untuk yang sedang bersedih, menjadikan kebahagiaan yang luar biasa. Di antara kita juga relawan-relawan, ada yang sudah sepuh-sepuh di atas 70 tahun, tapi mereka semua alhamdulillah sehat. Karena mereka selalu berusaha untuk membantu dan membahagiakan orang lain. Nah, bagi yang mau berdonasi, silahkan nanti ke nomor dan rekening yang tertera di layar. Nah, bagi teman-teman semua, teman podcast Cipkal, itulah sedikit informasi yang kita bisa share, berbagi di sini tentang Menu Kasih. Ada program yang membantu menyalurkan donasi dari orang yang memiliki rezeki lebih ke teman-teman yang membutuhkan, bisa disalurkan melalui Menu Kasih. Nah, di sini kita sudah bersama Bu Ine Gandiani. Nah, beliau adalah pemrakarsa, pelopor, pencetus dari Menu Kasih ini. Silakan nanti menghubungi nomor atau mau mengirim langsung ke rekening yang tertera di layar. Nah, segitu teman-teman, mungkin share cerita-cerita kita bersama Bu Ine Gandiani tentang program Menu Kasih. Tetap di Cipkal Podcast. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ine. Sama-sama.